Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, baik ya. Jadi untuk materi kita ini materi pertemuan 12 yang ganti ya, yang tertunda kemarin ya. Oke. PowerPoint-nya bisa terlihat? Bisa kelihatan PowerPoint-nya? Halo? Bisa ya? Oke. Nah, pembahasan kita tentang tes hipotesis terkait min dan proporsi ya. Nah, hipotesis merupakan pernyataan tentang besarnya nilai parameter populasi yang akan kita uji ya. Kemudian hipotesis testing ini merupakan baru covernya. Oke ya, saya ulang lagi ya. Nah, ini sudah berubah? Sudah berpindah ya? Sudah berpindah ya PowerPoint-nya ke halaman kedua ya? Nah, hipotesis testing ini pengujian hipotesis tentang bagaimana parameter populasi itu menggunakan informasi dari sampel dan teori probabilitas ya untuk menentukan apakah hipotesis tersebut secara statistik dapat kita terima atau kita tolak ya. Nah, kemudian uji hipotesis rata-rata itu ada rata-rata sampel dengan rata-rata hipotesis. Kemudian beda dua rata-rata untuk data independen, itu untuk sampelnya besar. Kemudian beda dua rata-rata untuk data independen, itu sampelnya kecil. Kemudian beda dua rata-rata untuk data observasi yang berpasangan ya. Nah, kemudian ini adalah contoh soal hipotesis rata-rata ya, di mana suatu biro perjalanan itu menyatakan bahwa waktu yang kita perlukan untuk menempuh perjalanan dari kota A ke kota B itu adalah 12,3 jam. Nah, kita ambil sampel sebanyak 6 kali perjalanan, maka diperolehlah informasi ya. Perjalanan pertama waktunya 13, kedua 14, perjalanan ketiga waktunya 12, perjalanan keempat waktunya 16, perjalanan kelima waktunya 12, perjalanan keenam waktunya 11. Nah, jadi dengan kita menggunakan tingkat signifikansi dari 5%, maka sampelnya dapat kita dukung pernyataan bahwasannya waktu tempuh dari kota A dan ke kota B itu adalah 12,3 jam ya. Nah, ini adalah untuk pengambilan sampel statistiknya ya, di mana N-nya 6, min-nya 13,0, standar deviasinya 1,78, standar error min-nya 0,73. Kemudian tabel berikutnya one sample testnya, ini ya, test value-nya 12,3 tadi ya, jamnya dengan 95% confident interval dari different lower-nya min 1,1 dan upper-nya 2,5 ya. Min different-nya perbedaan min-nya 0,7. Nah, kemudian kita masuk kepada uji hipotesis beda dua rata-rata ya. Sampelnya adalah independen ya. Di mana untuk menguji hipotesis ya tentang perbedaan dua rata-rata populasi, kemudian uji beda dua rata-ratanya dengan DF sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 lebih kecil 30 ya. Ini digunakan dengan sampel yang kecil. Nah, pengujiannya dilakukan dengan menggunakan distribusi T ya. Nah, kemudian uji beda dua rata-rata populasi di mana DF-nya sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 lebih besar sama dengan 30. Ini menggunakan sampelnya besar. Pengujiannya menggunakan distribusi Z ya. Ini rumus untuk menentukan nilai hitung sampel kecil ya. Ini rumusnya. Kemudian ini rumus untuk menentukan nilai hitung dengan sampel besarnya ya. Nah, prosedur kita melakukan suatu pengujian hipotesis ya,
Pertama itu adalah kita melakukan rumusan hipotesis ya. Di mana rumusan hipotesis itu ada H0 di mana D sama dengan 0, kemudian D-nya lebih kecil sama dengan 0, D-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian HA, D tidak sama dengan 0, D-nya lebih besar daripada 0, D-nya lebih kecil daripada 0. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai kritis. Nah, di sini kita menentukan dengan menggunakan tabel. Kemudian ketiga itu adalah nilai hitung, di mana kita menghitungnya dengan menggunakan rumus ya. Keempat adalah keputusan. Nah, keputusan di sini H0-nya ditolak jika nilai hitung absolutnya lebih besar daripada nilai tabel absolutnya. Dan terakhir kelima adalah kesimpulan dari analisis pengujian hipotesisnya ya. Nah, ini rumus untuk menentukan nilai hitung ya. Ini rumusnya untuk menentukan nilai hitung. Kemudian kita masuk kepada uji hipotesis proporsi populasi, di mana tujuannya ini untuk menguji hipotesis ya terhadap proporsi populasi berdasarkan informasi yang kita dapat, yang kita peroleh dari suatu sampel ya. Nah, pengujiannya ini menggunakan distribusi Z ya. Ini prosedur pengujian hipotesis proporsi populasi ya. Pertama juga itu adalah kita melakukan rumusan hipotesisnya. Ya, kemudian kedua, nilai kritisnya kita menentukan menggunakan tabel. Ketiga, nilai hitung, ini kita dengan rumus. Keempat, keputusan, ini dengan menggunakan tabel absolut. Yang terakhir, kelima adalah kita menghasilkan kesimpulannya dari hipotesis proporsi populasinya ya. Nah, ini rumusnya untuk menentukan nilai hitungnya. Ini saya berikan contoh ya, contoh untuk hipotesis proporsi. Nah, misalnya suatu perusahaan jasa ini menyatakan bahwa 65% konsumennya itu merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini tentunya kita melakukan suatu penelitian ya dengan meminta respon dari konsumen jasa perusahaan tersebut. Nah, setelah kita melakukan suatu survei, diperolehlah informasi bahwa dari 250 konsumen yang memberi respon, terdapat 165 konsumen menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan jasa tersebut. Nah, apakah sampel yang diperoleh itu mendukung pernyataan perusahaan jasa tersebut dengan tingkat signifikansinya mencapai 5%? Ini jawabannya ya. Rumusan hipotesisnya H0 V sama dengan 0,65, HA V tidak sama dengan 0,65, nilai kritisnya masukkan ke rumus, Z-nya sama dengan 1,96, nilai hitungnya Z sama dengan 0,33, keputusannya apa? H0 diterima dengan menghasilkan suatu kesimpulan konsumen yang menyatakan puas itu adalah 65% ya. Nah, itu dia, demikian materi kita ya untuk materi ke-12. Silahkan diaktifkan videonya sambil saya ngambil absensi kita. Dari yang disampaikan ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Atau sudah cukup? Atau agak rada-rada pusing? Soalnya ada beberapa yang megang kepala, megang dagu. Nggak apa-apa ya. Ini ya namanya kita pembelajaran secara online ya kan. Jadi ya tapi bagaimanapun nanti tetap materinya akan diberikan ya. Minggu inilah ya nanti saya kasih semua dari materi pertama sampai terakhir ya. Karena kan bulan Januari sudah mau masuk UAS ya. Baik, demikian. Ada lagi yang mau atau sudah cukup atau paham atau gimana? Silahkan. Cukup? Oke. Oke, baiklah ya. Ini terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.